Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang esok hari kita akan merayakan hari kelahiran beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta Data Sharing pendampingan hak kekayaan intelektual. Yang saya hormati Bapak Syafi'i, STMT PSD selaku detaser yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini akan memberikan kepada kita materi tentang bagaimana proses melakukan drafting paten. Sebagai informasi bahwa berdasarkan pengumuman yang kita sebarkan telah masuk sebanyak 10 potensi paten dari berbagai fakultas. Ada dari fakultas teknik sebanyak 2, kemudian FKM 1, dari FPIK ada 3, dan dari ekonomi ada 4. Mudah-mudahan semua hasil karya ataupun invensi yang telah didaftarkan pada link yang telah kita bagikan dapat dilakukan proses drafting paten dengan baik dan tentunya di bawah bimbingan Bapak Detaser kita pada hari ini. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Syafi'i untuk memaparkan materi pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Mirda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak pimpinan lembaga, pimpinan fakultas, jurusan ya, ada Pak Heri juga, serta Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir pada acara lanjutan webinar yang untuk hari ini kita masuk ke drafting paten. Pendampingan drafting paten. Baik, saya coba share screen-nya. Diberikan izin Pak Mirda? Ya, baik. Oke, sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke drafting paten walaupun sebelumnya sudah saya sampaikan sekilas ya. Dan juga kita sudah bagikan template terbaru untuk memandu kita dalam draft paten atau invensi kita untuk mendapatkan paten ya. Ini saya ulang sedikit terkait dengan judul. Jadi judul ini sangat penting karena dia berada di awal ya, di awal draft paten yang akan kita usulkan. Judul sebaiknya dia singkat saja. Judul singkat dan jelas menggambarkan invensi dan bidang teknik invensi. Ya. Invensinya apakah berupa produk, komposisi, formulasi, proses atau metode. Kemudian bidang invensinya nanti tambahkan. Yang kedua, judul harus mewakili esensi atau inti invensi. Judul harus mewakili esensi atau inti invensinya. Dan hindari menggunakan kata-kata singkatan, istilah merek dagang, iklan atau pujian. Nah, ini jadi catatan ya. Seperti ada yang sempat saya cek, ada yang memberikan nama batik. Sementara ternyata yang invensinya bukan batik. Ya. Nah ini sudah ada merek dagang batik. Sebaiknya dihindari menggunakan kata-kata itu, bisa dihapus langsung saja kepanjangan daripada batik itu. Ini dari hasil PKM mahasiswa ya.
Kemudian ditulis dengan huruf kapital, ya. Huruf besar semua, sesuai dengan template penulisan paten. Kemudian invensi yang akan dipatenkan itu dapat berupa produk, alat, formulasi, komposisi. Kalau bidang teknik biasanya produk ataupun alatnya. Kalau bidang sosial, farmasi, ya, biasanya formulasi, komposisi. Ya. Kemudian bisa juga proses dan metodenya yang kita klaim. Invensinya yang kita klaim ya. Prosesnya, metode pembuatannya ya. Jadi umumnya dua kategori besar ini. Bisa salah satu yang diklaim atau semuanya dengan syarat satu kesatuan invensi. Nah, kita harus definisikan jelas ini dulu. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan penulisan judul. Ya. Kemudian setelah judul ada bidang teknik invensi. Dan di bawahnya lagi nanti ada klaim-klaim ya. Jadi mengarah kepada invensi yang kita akan klaim. Nanti bisa kita lihat beberapa contohnya. Nah, ini saya berikan contoh yang telah granted. Ya, judul kita bisa lihat dari judulnya saja ya. Ekstrak akar kuning penggunanya sebagai hepatoprotektor ya. Nah, jadi singkat jelas seperti ini. Oke, ini produk ya. Kemudian minuman kesehatan dari rempah asli Indonesia. Mesin pengelompokan buah berdasarkan besar. Nah, jadi seperti ini. Jadi simple, jelas ya. Kemudian uraian nanti ini lebih bagus, lebih baik dan lain sebagainya nanti dijelaskan di dalamnya. Ya. Kemudian formula vaksin, ada proses, ada formulasi, komposisi, produksi. Nah, jadi kira-kira seperti itu kata pengantarnya ya. Di judul ada langsung ke formulasi, komposisi, jadi jelas reviewer dan juga nanti yang pengguna ya melihat oh ini komposisi terkait dengan komposisi, formulasi atau proses yang diklaim. Nah, jadi ada istilah pepatah Minang ya, baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah. Nah, jadi kita bisa belajar dari orang yang berhasil ya. Dan kita jadikan hikmah bagi yang gagal ya. Nah, ingat semua berhasil, ada yang gagal itu karena kenapa? Kita jadikan hikmahnya, kita pelajari juga kenapa ditolak ya. Nah, itu menjadi perbaikan untuk kita ke depan. Kemudian judul dan bidang teknik invensi ya, seperti ini ya. Beton, geopolimer, dan metode pembuatannya ya. Jadi di sini langsung kelihatan seperti ini bahwa teknologi apa yang dipatenkan itu adalah beton geopolimer ya. Kemudian apakah dia juga mematenkan proses metode ya, kedua-duanya ya, berarti ada produk dan metode yang dipatenkan ya, beton geopolimer dan metode pembuatannya. Jadi ini umumnya dua klaim nanti jadinya, dan ini menjadi paten biasa ya. Kemudian isinya kira-kira seperti ini di abstraknya yang bisa kita dapatkan dari pangkalan data paten DJKI ya. Invensi ini berhubungan dengan desain campuran. Desain campuran ya, desain tambah campuran lagi ya. Berhubungan dengan komposisi lebih bagus ya, komposisi atau formulasi untuk menghasilkan beton yang terdiri dari 675 kg pasta semen geopolimer ya. Jadi jelas ukuran-ukuran ini disebutkan dengan spesifik ya. Kemudian bahan bakunya apa saja disebutkan. Larutan, kemudian kadarnya berapa, ya, perbandingannya, rasionya berapa, kemudian metode pembuatannya meliputi tahapannya apa saja.
campuran agregat kasar, agregat halus, ya. Dalam keadaan kering, pencampuran bahan baku semen. Nah, ini yang diklaim, ya, yang disampaikan dalam abstrak, deskripsi, dalam uraian-uraiannya semua dikembangkan mulai dari judul tadi, dari judul, teknik invensinya, kemudian jadi mengarah semuanya ke sana. Jadi memang harus untuk mendapatkan nilai-nilai ini memang harus ada risetnya. Makanya paten ini memang harus dari hasil luaran riset. Kalau ide saja itu belum bisa dipatenkan. Kemudian ide itu dinarasikan, sebenarnya diuji dulu, baru diteliti dulu, ya. Ide itu dipraktekkan dulu, hasilnya baru dideskripsikan, dinarasikan menjadi dokumen untuk bisa dipatenkan. Baru menjadi temuan, ya. Kemudian temuan di sini istilahnya positif, ya, bukan temuan negatif, ya. Temuan itu berarti invensi. Kemudian formula mie dari tepung umbi-umbian. Nah, ini contoh paten mie, ya. Tapi formulanya, ya, yang dibuat dari tepung umbi-umbian, ya. Dan ini sudah granted, sudah ada publikasi B, dan juga sudah masuk tahap pemeliharaan. Informasi pemeliharaan pertama, kedua, ya. Kemudian diberikan juga ada gambar, ya. Bisa juga formulasi membuat mie ini, walaupun bukan alat, bukan produk, cuman formula, tapi bisa juga ada gambar. Gambarnya itu untuk memperlihatkan tahapan-tahapan pembuatannya. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Invensi ini berkaitan dengan formula mie dari tepung umbian tanpa menggunakan tepung terigu. Nah, ini khasnya, ya, tanpa menggunakan tepung terigu. Pada formula tersebut ditambahkan tepung gluten, ya. Tepung umbi-umbian yang digunakan berupa tepung umbi Garut, Kimpul, disebutkan semua komposisinya atau formulanya. Bahan pendukung yang digunakan adalah yang lazim digunakan pada pembuatan mie. Nah, ini supaya mudah diterapkan, ya. Formula mie non tepung terigu menggunakan tepung umbi-umbian, tepung gluten, dan dengan proporsi. Nah, rentang boleh, ya. Tapi kalau secukupnya itu tidak boleh. Sedikit juga tidak boleh, tapi ada rentang atau ada spesifik nilainya, ya, berapa persen. Formula mie terbaik untuk mie Kimpul dengan tingkat, nah ini hasil pengujian 15%, ya. Formula mie terbaik untuk mie Garut dan seterusnya, glutennya 20%. Mie terbaik untuk mie ubi kelapa adalah penambahan tepung gluten 10%. Nah, kira-kira seperti itu nih disampaikan hasil-hasil risetnya, ya, mengatakan bahwa inilah yang terbaik. Kemudian dia berikan juga gambar, ya. Gambar ini boleh ada, boleh tidak, ya, tergantung keperluan. Kalau bisa dinarasikan, tidak perlu gambar. Kalau perlu gambar untuk bisa menjelaskan, menarasikan invensinya, maka dibuat gambarnya, ya. Kira-kira kalau untuk proses mie itu, formulasi mie, gambarnya seperti ini, ya. Umbi, pengupasan kulit umbi, ini proses pembuatannya dijelaskan, ya, dalam bentuk gambar. Nah, nanti sehingga mudah nanti dijabarkan dalam klaim, ya. Kemudian ini contoh, beberapa contoh paten. Jadi kita bisa belajar kepada yang telah berhasil, ya. Seperti ini, sambungan balok kolom beton tulangan bambu tahan gempa, ya. Sambungan balok kolom beton tulangan bambu tahan gempa. Jadi produk yang berupa produk ini. Kemudian sebelahnya ada prosesnya. Dia mengklaim proses, ya. Invensinya adalah proses pembuatan ekstrak herbal, ya. Dia prosesnya saja. Jadi dia mungkin dibuat paten yang berbeda. Formulasinya di paten yang lain. Prosesnya di satu paten yang lain. Mungkin di paten sederhana, ya. Kalau satu proses saja bisa jadi ini paten sederhana. Kemudian contoh kita lanjutkan ke setelah itu, yang penting lagi adalah klaim, ya. Nah, ini kan pipet yang model lama kan lurus, ya. Sekarang ada modelnya, inovasinya di sini. Nah, ini ada invensi baru di sini, ya. Jadi dibuat sebaiknya memang dihindari foto, atau kalau memang harus itu boleh kira-kira seperti ini, ya.
Cuman keterangannya tidak ditulis, cukup diberikan angka-angka saja ya. Angka ada 2 di sini, kalau 10 berarti yang ini, 20 itu yang bagian ininya, 30 yang di sini. Kemudian ketika klaim kita mudah menjelaskannya ya. Suatu alat berbentuk selongsong yang mencakup. Nah, ini bentuk selongsong ya. A suatu bagian bawah, yang ini bagian bawahnya kode 10 ya. Diberikan nomor ya, kemudian diacu ya di dalam teks klaim ya. Satu bagian fleksibel. Jadi ini adalah bagian fleksibelnya yang 20. Yang salah satu ujungnya terhubung ke ujung bagian bawah. Nah, ini terhubung ke bagian bawah. Jadi dijelaskan seperti ini. Nah, walaupun kelihatannya oh gampang, ternyata ini enggak. Ini yang seperti ini yang harus dijelaskan dalam klaim ya. Bukan kemana-mana ya. Ceritakan materialnya, fleksibel dibuat dari apa, enggak perlu. Jadi cukup seperti ini, menjelaskan barangnya yang ini ya. Kemudian satu bagian atas yang terhubung ke ujung lainnya dari bagian fleksibel 20 tersebut ya. Nah, bisa seperti ini cara penulisan klaim dan turunannya ya, suatu alat berbentuk selongsong dijelaskan per bagiannya. Jadi sehingga jelas bahwa yang kita klaim invensi kita itu ini barangnya ya. Jadi intinya adalah menjelaskan barang atau produk yang temuan kita. Kemudian contoh paten itu sebenarnya enggak juga yang rumit-rumit ya. Yang sederhana, ada kebaruan ya. Seperti ini paten Taiwan itu sudah lama ya. Di awalnya kabarnya hanya beredar di Taiwan. Kemudian setelah habis masa perlindungannya itu sudah menjadi konsumsi publik, maka boleh ditiru ya. Nah, ini di sini ada kebaruannya di namanya nih butiran-butiran ini di sendok yang biasa tidak ada, yang biasanya halus kan, sehingga kalau nasi itu diseduk ya, itu ada bagian bawah yang ada lubang anginnya ya, seperti angin, sehingga dia cepat kering, sehingga nasi itu tidak lengket walaupun dia keras, bisa ditokok dia akan rontok sendiri ya, sehingga memang cocok untuk sendok nasi, untuk magic comb ya, rice cooker seperti itu. Nah, ini juga sudah dipatenkan, paten Taiwan, nomor patennya bisa di-search nanti dokumennya. Jadi gambar tekniknya seperti ini ya. Sebaiknya seperti ini nih, kalau sudah diproduksi menjadi bentuknya seperti ini. Nah, dia selama perlindungan dia akan mendapat royalti ketika ada produsen yang memproduksi sendok seperti ini. Ini paten yang lain yang juga pernah saya sampaikan, juga sedikit saja yang lama seperti ini. Kemudian dia temukan yang wadahnya yang penutupnya itu bisa lengket dengan gelasnya ya. Nah, sehingga kalau ini kan sering hilang, itu kendalanya kan. Simptomnya itu adalah sering hilang, gejala kita harus mencari dulu gejalanya, permasalahannya apa, kemudian kita cari solusinya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan sering hilang, tutupnya tercampak kemana ya. Tapi kalau ini langsung menyatu dengan gelas, sehingga lebih mudah untuk penggunaannya. Jadi untuk memudahkan, itu semua akan menjadi invensi-invensi temuan-temuan baru. Kita pun di rumah bisa merasakan kadang seandainya ada barang seperti ini cukup bagus ya. Nah, kita bisa lakukan apakah barangnya itu sudah ada ditemukan orang, sudah ada di pasaran atau belum. Kalaupun ada di pasaran tapi belum dipatenkan sama orang, kita bisa patenkan ya. Selama belum ada yang mematenkan, belum ada yang mempublikasikan, maka kita punya peluang potensi untuk bisa kita klaim. Kita klaim, tapi dari hasil sebaiknya ada kajian-kajiannya. Kemudian template-nya barangkali itu tambahan materi ya, karena kita sekarang drafting paten. Di Bapak Ibu lebih banyak diberikan waktu nanti untuk mendraft kembali paten-patennya. Jadi nanti saya coba review, karena kita daring ya agak kesulitan kalau di kelas, di ruangan ya, ruangan seminar Bapak Ibu bisa berkumpul di meja bundar ya, bisa berdiskusi, berinteraksi satu sama lain juga dengan pemateri, itu lebih mudah ya. Jadi saya
nggak begitu apa, Bapak Ibu bisa saya pastikan juga bekerja untuk menerap patennya. Tapi kalau sistem daring seperti ini, nah ini khawatir, apalagi kadang videonya di off kan, jadi orangnya sedang tidur ya, sedang minum atau sedang memasak ya, bisa jadi kalau work from home, apalagi waktu libur seperti ini. Nah jadi untuk mengantisipasinya, ya mana yang siap saja kita coba review, atau saya akan lihat di Google Form ya. Di Google Form, karena juga Bapak Ibu masih banyak saya lihat yang baru ya, baru memulai, sehingga baru punya ide, baru punya judul ya, tapi draft patennya belum punya isi ya, belum sempat menulis isinya ya. Nah, makanya kita gunakan waktu ini ada sekitar lebih kurang setengah jam, Bapak Ibu. Silakan masing-masing dibuka lagi draft paten Bapak Ibu. Kemudian gunakan waktu setengah jam ini untuk mengisi mulai dari, kalau yang sudah ada judul, lanjutkan ke bidang teknik invensinya. Kemudian melakukan sedikit penelusuran, minimal mendapatkan 2 paten pembanding untuk dimasukkan, dinarasikan di bagian latar belakang ya. Kemudian mungkin sebelum lanjut ke yang lain, klaimnya dulu ya, dicari apa klaim yang kita klaim ya. Nah dari klaim tersebut dicari turunan-turunannya, kemudian baru ringkasan invensinya bisa kita isi, kita copy paste dari klaim, kita jabarkan lagi ya. Kemudian kalau ada gambar, baru kita gambar, yang juga perlu waktu sebenarnya. Kalau sudah ada dari hasil riset, tinggal di copy paste, disesuaikan gambarnya. Kemudian baru Bapak Ibu menambahkan uraian lengkap invensi. Uraian lengkap invensi ini juga harus fokus ke klaim yang Bapak Ibu ajukan ya. Dijabarkan lebih detail, diberitahu kalau ada hasil riset terkait yang telah dilakukan. Kemudian baru di step di situ apakah memang sangat baik, efisien dan lain sebagainya. Kemudian terakhir abstrak ya, abstrak. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu ya Pak Mirda ya. Diberikan waktu untuk menyusun draftnya dulu. Mungkin sekitar 5 menit lagi saya coba juga kita review. Jadi kita break sebentar, bukan break ya, memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat kembali draftnya dan mengupload. Linknya sudah diberikan Pak Mirda ya. Ya. Di linknya itu di sini, salah. Di mana tadi? Bukan ini. Sini. Ya di sini ya. Rasanya sudah ada nih di grup Bapak Ibu ya. Kalau draftnya silakan di-download dari Google Drive ya. Sedangkan Google Form untuk mengisi yang sudah di-upload lagi. Jadi memang harus di-update lagi sampai kita harapkan nanti lengkap ya, mendekati sempurna draft patennya dan bisa didaftarkan ya. Ya, silakan diisi. Nanti jam 10.30 saya coba bahas dari draft Bapak Ibu yang sudah disubmit. Atau kalau ada pertanyaan boleh juga saya kembalikan ke Pak Mirda. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Syafi'i yang telah mengarahkan bagaimana proses melakukan drafting paten. Sebelum kita praktek proses draftingnya, Bapak Ibu ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sebelum kita praktek drafting patennya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita langsung bisa coba untuk mendrafting awal paten yang kita miliki masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi penting menghasilkan paten ya, memang dimulai dari mendraft dulu, mulai dari mengisi judul ya.
Nah, itu semua adalah cikal bakal paten granted nantinya. Tapi kalau kita tidak pernah memulai menulis, hanya ada ide, melihat rasanya bisa dipatenkan, tapi kita tidak bergerak untuk menulis, nah, itu hanya jadi tidak akan bisa terwujud ya. Nah, saya juga awal-awal dulu nggak menyangka bisa granted, ada paten C1 yang granted di tahun 2019 ya. Nah, itu terpakai terus sampai sekarang. Bahkan saya bisa mengajukan proposal itu dipakai menjadi CV ya, dalam CV. Seperti Bu Titi tadi, tapi itu cipta ya, hak cipta memang di bawah paten. Hak cipta, apalagi saya juga kurang tahu tadi apakah buku ataupun kadang-kadang artikel pun bisa dihak ciptakan ya, tapi nilainya kurang. Mungkin saya share pengalaman saya sambil Bapak Ibu mendraft ya, silakan di draft saja sambil mungkin kan mendraft itu menulis pakai tangan ya, telinganya barangkali masih bisa mendengarkan ya. Saya tunjukkan yang proposal penelitian saya yang diterima itu karena usulannya adalah terapan ya. Jadi nanti itu sangat membantu. Dan dalam paradigma baru yang penelitian itu, arah penelitian itu kepada invensi dan inovasi ke depannya. Dan Pak Jokowi mengharapkan sekali riset-riset itu dihilirkan, dikomersilkan. Sehingga menteri-menteri di bawah juga, terutama Menteri Kemristek BRIN itu, mengarahkan riset-riset terapan nantinya. Atau riset dasar, tapi ada invensinya di produk yang dihasilkan didaftarkan KI-nya. Gitu. Ditunjukkan ada kemudahan untuk mendapatkan pendanaan atau hibah penelitian ya. Di sini yang saya dapat penelitian terapan ini 2019-2020 pelaksanaannya. Nah ini usulan saya itu rancang bangun upscaling tracker pasif aktif untuk peningkatan efisiensi listrik tenaga surya di daerah tropis. Nah ini ternyata dia langsung, sekarang kita tidak mengisi sendiri CV-nya. Kalau kita isi sendiri bisa aja kita tambah semua yang baik-baik. Ini langsung diambil dari dokumen Sinta kita ya. Sinta itu sebagian otomatis ya. Sebagian itu otomatis didaftarkan oleh perguruan tinggi. Sebentar kok nggak ada nih. Ini mungkin belum yang lengkapnya ya. Sebentar, ada lagi yang lain. Kan ini berarti. Kontrak laporan. Dia ada beberapa kita bisa download, yang terakhirnya itu semua dimasukkan dengan atau yang terbaru. Yang terbaru saya dapat yang ini, PT UPT 2020. Cuman ini risetnya dipending karena kemarin COVID ya, awal pandemi, jadi anggaran dialihkan sehingga ada pemotongan anggaran. Ada usulan baru itu yang dipending ke tahun depan, termasuk usulan saya ini PT UPT, lumayan besar juga 180 juta. Nah ini harusnya pelaksanaannya 2020, tapi dipending 2021. Rasanya di sini ada paten di akhirnya nanti. Ini teman, ini anggota. Dia banyak juga patennya. Belum ya. Sekarang CV-nya cukup banyak, besar ya. Nih, sertifikat paten. Sertifikat, kalau udah dapat sertifikat berarti sudah granted ya. Metode penjejak posisi matahari panel surya tanpa sensor. Yang diajukan 2016 ya. Pemberiannya itu 2019. Nah, jadi ini langsung ya bersama dengan CV-nya terbawa ya. Kalau saya nggak mengisi ini, mengupload ini juga tidak di. Nah ini bukti perolehan KI. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada ini, ada peluangnya lebih besar untuk mendapatkan hibah ya, hibah penelitian karena sudah ada paten.
Walaupun ini tahun 2016 saya mematenkan tentang tracker tanpa sensor ya. Tapi di sini usulan saya itu yang lain ya sih ya, tapi ada tenaga suryanya juga ya. Tapi yang relevan itu yang terapan tadi. Kalau terapan memang rancang bangun dan upscaling ya, mengupscaling, memperbesar lagi. Kalau dulu ketika paten itu dibuat untuk mendapatkan paten, pengujiannya hanya satu panel surya. Ya. Kontrolernya juga kecil ya, untuk bisa menggerakkan panel surya yang kecil. Nah ya, di riset terapan saya perbesar, saya upscale skalanya besar, kemudian dirancang bangun juga konstruknya seperti apa. Kemudian supaya stabil ditambahkan dengan pegasnya. Nah, jadi variasi-variasi seperti itu bisa dilakukan ya, dan memang ini menjadi nilai tambah karena kita sudah punya paten dan layak untuk mengajukan riset terapan. Nah itu kira-kira jadi yang saya tunjukkan tadi itu adalah paten ya, bukan hak cipta. Sebaiknya memang paten ya, sertifikat paten, dan juga bukan paten sederhana. Ya. Paten biasa. Ini paten pertama. Kalau hak cipta sih ada beberapa juga ya, tapi dari buku ya. Kalau buku 3 hari keluar pendaftaran hak ciptanya. Oke, Bapak Ibu silakan sambil drafting paten. Saya coba lihat karena sudah lebih 34 ya. Draft paten Bapak Ibu yang sudah mensubmit itu ada di sini ya rasanya, di Google Drive. Bukan. Mana dia ya? Kemarin ada di sini linknya. Masuk di sini ya. Ini. Ya, rekapitulasi potensi paten. Nah, sini sudah ada 11 yang merespon. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bisa dilengkapi nanti Bapak Ibu. Kalau dapat memang sampai akhir dari pertemuan kita, pertemuan ke-6, rata-rata sudah lengkap, sudah sempurna, dan bisa didaftarkan tahun ini. Jadi kinerja perguruan tinggi juga sekarang dinilai dari ada tidaknya paten. Bahkan kalau tidak salah saya dulu di dalam borang instrumen akreditasi atau instrumen AMI itu ditanyakan seandainya ada satu saja prodi punya paten dosennya itu mendapatkan nilai maksimal. Maka awal-awal dulu semua menjadi temuan karena tidak ada yang punya paten. Makanya kebijakan pihak manajemen untuk memfasilitasi dosen-dosennya untuk draft sosialisasi, drafting paten, dan juga memfasilitasi pembiayaan pendaftaran patennya. Alhamdulillah sekarang UNAN bahkan pernah menjadi ranking 2 terbanyak paten terdaftarnya, dan kabarnya sekarang yang dinilai adalah paten granted lagi. Jadi sudah meningkat lagi ya, paten granted bukan banyaknya yang terdaftar, tapi paten granted untuk kinerja perguruan tinggi. Tapi paten terdaftar juga masih menjadi luaran penelitian itu masih valid ya. Karena untuk granted itu perlu waktu, nggak mungkin penelitian itu luarannya itu harus selesai di akhir tahun ya. Nah, maka jadi masih oke kalau kita bisa daftarkan saja. Mendaftarkan sebenarnya gampang ya. Tidak bisa langsung mendapatkan nomor pendaftarannya. Cuman sayang kalau hanya sekedar didaftarkan kemudian tidak lolos untuk diperiksa ya. Tidak layak untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut ya. Jadi kalau bisa dibuat ini ya, sekali jalan ya. Bisa menjadi luaran penelitian dan juga bisa menjadi nanti mendapatkan insentif penghargaan-penghargaan dari luaran paten yang kita hasilkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada
13 yang telah merespon. Seperti yang disampaikan tadi, ada dari Fakultas Ekonomi ini 4 draft, Fakultas Teknik ada 3 ya. Kemudian Fakultas FKM ada 1, ini FISIP belum ada ya. Silakan Bapak Ibu yang dari FISIP bisa mengirimkan draftnya untuk kita coba review dulu ya. Atau kalau memang sudah nanti sudah lengkap, bisa juga langsung ke Pak Irda ya. Kemudian dari Fakultas Pertanian ini ya masih kosong juga. Ada Fakultas FPIK itu sudah banyak ya. Sama banyaknya dengan Fakultas Teknik. Ya, kemudian diisi dengan nomor telepon ya, ini sudah. Nah, ini draft awalnya. Ya. Super Limeng sama ya Bu Warziah. Kita coba lihat. Nah, ini baru ide nih berarti ya, Bu. Judulnya juga belum ya. Tapi nggak apa-apa, sudah ada ide ya, sudah punya ide, tinggal dituangkan ya. Judulnya masih mencari ya, Bu. Invensi ini mengenai Super Limeng. Inovasi produk pembersih lantai berbahan dasar belimbing wuluh. Jadi bisa aja judulnya adalah produk pembersih lantai berbahan dasar belimbing wuluh. Jadi Super Limengnya di sini boleh, tapi jangan dijadikan judul ya Super Limengnya. Kalau merek nggak apa-apa ya. Jadi kalau sudah jadi, sudah diproduksi, nah mereknya didaftarkan Super Limeng. Tapi kalau di paten itu teknologinya, prosesnya ya, prosesnya yang didaftarkan. Proses pembersih lantai berbahan dasar belimbing atau metode atau formulasinya terserah. Formulasinya saja didaftarkan ya. Berapa nanti belimbing wuluhnya, bagaimana proses pembuatannya, apa bisa langsung digunakan, harus dijadikan apa tuh istilahnya itu asam sunti ya. Apakah dalam bentuk asam sunti? Nah, asam sunti ini proses pembuatannya juga perlu dipatenkan ini. Ya nggak tahu sudah ada atau belum. Ya. Saya sejak di Padang sudah jarang konsumsi asam sunti. Tambah lagi umur udah di atas 40, kabarnya kurang bagus juga konsumsi asam sunti. Jadi sekali-sekali masih teringat ke kampung, ada juga dikirim orang tua, bisa juga merasakan nikmatnya asam keung ya. Asam keung, tumeh Aceh. Baik Bapak Ibu, jadi ini ke Super Limeng ya. Boh Limeng nih maksudnya ya. Ada Bu ini di sini. Bu. Ya benar, itu Super Limeng itu. Itu dari belimbing dibuat semacam cairan pembersih. Ya, ya. Prosesnya beda dengan menjadi asam sunti ya. Beda. Itu Beda, produknya ya. udah jadi. Mungkin yang punya invensi bisa menunjukkan produknya. Andi silakan. Dan teman-teman kalau ada. Oh, sudah ada produknya ya Pak. Cuman Ada belum ada patennya, belum ada ya? Patennya belum. Teknologi memprosesnya boleh, formulasi komposisinya juga boleh dipatenkan itu. Termasuk mereknya sudah didaftarkan? Mereknya belum juga Pak. Belum juga ya. Jadi supaya dapat perlindungan sebaiknya dipatenkan, dan untuk yang mematenkan kita sebagai akademisi juga sangat terbantu itu nanti untuk karir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa dipakai ya, produksi oleh industri, kita akan mendapatkan royalti. Oke, jadi ini sudah ada produk, ya, tinggal mendapatkan paten lagi. Yang lain rasanya belum diisi, belum lengkap diisi, ya silakan nanti ditambahkan. Kalau rasanya ini pasti hasil riset kan, itu sudah ada isiannya, tinggal
yang kemungkinan di latar belakang ini paten pembandingnya saja dicari minimal 2 buah sebelum diajukan. Kemudian uraian singkat, klaimnya dulu nanti diisi klaimnya, kemudian dipindahkan ke uraian singkat, baru dikembangkan di sini. Mengikuti template ini. Gambar kalau ada gambarnya ya, kalau alat memproses juga bisa kita klaim, kombinasinya juga bisa. Oke, dilanjutkan nanti Bu Warziah ya. Mudah-mudahan bisa didaftarkan. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya nih. Pribadio ini sudah kemarin ya, atau sudah ada update-nya? Rasanya belum ya. Seperti kemarin masih dalam bentuk artikel ilmiah. Ini juga berpotensi dapat dipatenkan. Hanya saja convert ke draft paten ke template paten ya. Mudah-mudahan masih ada waktu sampai selesai, nanti kita sudah ada perkembangan menjadi draft paten. Kemudian paten si Lupi. I'm Ardimin. Ini nama atau apa ya? I'm Ardimin ya. Judul invensi belum ada. Invensi mengenai si Lupi Lumi-Lumi Crispy ya. Lumi-Lumi Crispy, bisnis inovasi pengolahan ikan lumi-lumi ya. Sebagai nilai tambah dalam pembuatan makanan ringan berbasis sosiopreneur, lebih khusus lagi ini berhubungan dengan. Nah, ini dari sini diambil sebagai judul itu seperti disampaikan tadi, apakah yang mau diklaim itu adalah proses pengolahannya. Kalau proses pengolahan, langsung aja proses pengolahan ikan lumi-lumi sebagai bahan makanan ringan berbasis ini. Silakan nanti dijadikan judul seperti itu, nanti prosesnya diceritakan di sini. Ya. Latar belakangnya, proses sebelumnya ada tidak paten-paten terkait dengan proses pengolahan ikan lumi-lumi. Kalau ada mungkin bukan ikan lumi-lumi, tapi yang jenis yang lain. Nah, itu kita sampaikan, tapi tidak sama. Kemudian kalaupun ada yang mirip, ya tetapi ada kekurangan kelemahannya, kita sampaikan. Nah, kita akan coba lengkapi yang kurang. Kita punya kelebihan di sisi yang mana, itu kita sampaikan di sini. Kemudian gambar kalau ada untuk proses mungkin minimal gambar diagram alirnya kan kita bisa gambarkan. Kemudian uraian lengkap kita ceritakan berdasarkan gambar tadi dan juga berdasarkan klaim yang kita klaim ya. Jika belum diisi, tinggal Pak Ardimin dilengkapi ya abstraknya. Ini rasanya ini juga hasil riset ataupun program PKM ya, saya kurang tahu. Rasanya semua laporan itu bisa kita convert menjadi dokumen paten, menjadi draft paten. Baik, kita lanjutkan ke drafting paten teh sargassum. Teh sargassum ya. Oke, ini judulnya masih belum ya, masih produknya. Udah, produk ini aja judulnya. Produk teh sargassum Aceh. Aceh, nama daerah. Nanti bisa di-set di ini. Kalau kita pakai nama khas Aceh ya. Rasanya enggak masalah, masih bisa di paten ya, paten. Kadang-kadang kan nanti jadi indikasi geografis ini. Teh sargassum Aceh ini jadi indikasi geografis. Maka diganti, nggak usah pakai Acehnya. Produk teh sargassum dari apa ya? Dan cara pembuatannya misalkan ya. Lebih khusus lagi investasi ini berhubungan dengan marine natural produk yang berasal dari makroalga laut sargassum sp yang dikonversi menjadi teh ya. Ya, dari bahan ini aja, dari bahan makroalga laut ya. Teh sargassum dari bahan makroalga laut itu bisa juga ya. Kemudian di dalamnya ada kata-kata Aceh, nggak masalah ya.
Kemudian invensi seperti tadi saya sampaikan, cari minimal 2 paten terkaitnya, lebih banyak lebih bagus. Belum diuji di Balai POM. Oke, kalau bisa kelemahan dari paten hasil searching kita, ya, dari paten pembanding. Apakah sudah dipatenkan atau belum? Nah, kalau sudah, teknologinya, prosesnya masih ada kelemahan-kelemahan atau tidak, ya. Atau bisa kita cari kelemahannya atau bagian mana yang ada masih gap yang bisa kita isi. Kemudian di sini tujuan ini adalah untuk mengatasi masalah yang telah ada sebelumnya, khususnya tes sargasum Aceh. Berarti sudah ada sebelumnya, ya, di mana suatu invensi dicirikan yang belum dilengkapi. Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut, ya. Oke, tujuannya sudah cukup bagus, ya, potensi sumber daya laut, mana kita adalah negara yang luas lautnya lebih besar, ya, punya sumber daya laut yang berlimpah. Jadi seperti ini bagus disampaikan, ya. Jadi kita bisa diterapkan karena memang kita punya laut yang luas. Kemudian gambar, mungkin diagram alir juga sama, ya. Kemudian invensinya ini sudah ada, ini juga diulang-ulang juga enggak masalah, Pak. Di sini dimasukkan juga di klaim, dimasukkan di abstrak, dimasukkan juga di latar belakang, ya, nanti. Cuma lengkapnya di sini. Nah, dia memang diulang-ulang, dari sini kita copy paste, kita perluas lagi di uraian singkat invensi. Kemudian di uraian lengkap juga itu juga yang kita kembangkan. Ini adalah suatu teh sargasum Aceh yang terdiri dari ini komposisinya sekian, ya. Kemudian teh sesuai dengan klaim 1 di mana ini apa turunannya, ya. Jadi proses, ya. Proses berarti proses pembuatannya diapakan, berapa hari, segala macamnya. Oke, itu mungkin ada tanggapan dari Pak Ghazali. Kapan ini mau diselesaikan atau sedang diselesaikan? Belum ada? Belum ada, kita lanjut lagi. Saya coba review yang di bawahnya. Ke mana tadi? Sini, ya. Nah, sekarang masih ini Pak Muhammad Ghazali juga nih, ada pengawet alami di Aceh, ya. Jadi seperti itu, ada pertanyaan sebelumnya, apakah satu riset bisa kita menghasilkan banyak paten? Bisa, ya. Jadi seperti ini, pengawet mie Aceh, saya lihat mie Aceh ada 2 kan? Ada pengawet mie Aceh alaminya yang diklaim, ada proses pembuatan mie Aceh alga hijau. Jadi bisa seperti ini, 2 paten. Ada lagi kalau diturunkan jadi paten sederhana, komposisinya, ya. Proses pembuatannya itu 1 klaim, 1 paten bisa juga, ya. Kemudian komposisinya, kemudian bahan alami pengawetnya juga bisa kita ambil dari bahan pengawetnya. Nah, ini bahan pengawet, kita coba lihat isinya. Metode penambahan ekstrak rumput laut sargasum sp sebagai pengawet alami mie Aceh. Ya, kalau ini oke, ya, mie Aceh, bukan indikasi geografis, ya, karena memang mie Aceh ini sebuah produk seperti rendang, ya, seperti apa. Tapi yang kita klaim adalah invensi kita adalah metodenya, ya, metode atau proses, ya. Ekstrak rumput laut, ya. Metode penambahan, ya. Metode penambahan ekstrak rumput laut sebagai pengawet alami.
Itu langsung saja produknya, kira-kira nggak usah disebutkan, ekstrak rumput laut sargassum sebagai pengawet alami mie Aceh. Di metode ini di dalamnya aja nanti disebutkan ya, metode penambahan. Di dalam caranya adalah dengan menambahkan atau proses pembuatan pengawet alami mie Aceh berbahan ekstrak rumput laut sargassum sp bisa juga. Ya, jadi jelas dan fokus nanti. Di sini mengenai metode penambahannya lebih khusus lagi, di sini berhubungan dengan pemanfaatan potensi laut berupa sebagai pengawet mie Aceh. Ini manfaat ini di sini saja di dalam. Sebaiknya di sini komposisi, kalau metode proses apa saja, jadi turunan dari sini dijelaskan bidang sini. Turunan dari sini. Kalau ini manfaat bisa ditambahkan di tempat yang lain ya. Kemudian invensi ini, nah ini sama juga belum diisi, silakan nanti ditambahkan paten-paten pembandingnya. Kalau mie Aceh ini memang susah mencari, tapi mie secara umum itu banyak ya. Pengawet lain untuk mie yang jenis yang lain ya. Tapi khas mie Aceh mungkin kita bisa klaim ini invensi baru ya, khas mie Aceh. Walaupun itu kurang diinikan ya. Kalau invensi itu hanya beda apa namanya ujinya ya, bahan ujinya itu tidak bisa diklaim yang baru ya. Kalau sudah ada yang menggunakan ekstrak rumput laut juga untuk mungkin untuk pengawet juga, tapi jenis yang lain itu tidak bisa kita klaim di sini ya. Makanya ini sebaiknya memang umum ya, bahan alami, pengawet alami, nggak mesti mie Aceh, di sini ada kata-kata mie Aceh. Jadi pengawet alami, karena sekarang tidak direkomendasikan, nanti bisa aja pengawet alami untuk mie kocok misalkan ya, atau untuk yang lain. Jadi memvariasikan itu bukan invensi ya. Karena invensi itu adalah ekstrak rumput laut sebagai pengawet alami, itu invensinya. Terserah nanti penggunaannya untuk mie Aceh atau bahan lain yang perlu diawetkan ya, itu aplikasinya terserah. Jadi nggak perlu di sini ada judulnya ini. Kalau dia di dalam nggak masalah disebutkan. Kira-kira seperti itu. Harus general ya. Maka paten pembanding kita bandingkan dengan pengawet lain, mungkin dari ekstrak yang lain bahannya, posisinya, prosesnya juga berbeda. Nah itu yang kita jadikan pembanding. Kalau mereka untuk mie Aceh, yang satu lagi untuk mie Padang misalkan, itu tidak bisa. Nanti dianggap itu sudah ada, bukan baru. Ya. Baik, itu yang penting ya. Kalau mie Aceh memang kesana indikasi geografis atau merek, nanti punya merek, nanti didaftarkan di merek. Selanjutnya kembali ke sini. Nah, batik ini yang saya sebutkan tadi, batik ini kan sudah ada merek yang terdaftar ya. Jadi nggak perlu ada di judul. Sebenarnya invensinya adalah limbah plastik, bukan batako plastik yang ramah lingkungan, batako plastik yang ramah, batako dari limbah plastik ya, gitu. Itu saja judulnya, batako dari limbah plastik yang ramah lingkungan. Nah, biasanya kan limbah plastik ini tidak ramah lingkungan ya, non organik ya, jadi masalah karena tidak bisa diuraikan. Nah sekarang dijadikan batako, nah ini jadi manfaat sudah oke ya. Kemudian yang ramah lingkungan, nah, apakah dia sebelumnya kan plastik ini termasuk pencemaran ya, tidak ramah lingkungan. Nah, itu harus teknologinya harus yang bisa menyebabkan jadi ramah lingkungan itu bisa menjadi temuan baru dan bisa dipatenkan. Nah, saya belum tahu juga ini isinya ya, pemanfaatan limbah. Gimana caranya supaya dia ramah lingkungan? Batako plastik yang ramah lingkungan. Jadi boleh juga judulnya batako plastik yang ramah lingkungan atau batako dari limbah plastik yang ramah lingkungan. Itu saja judulnya. Berbasis home industri mahasiswa ini tidak perlu disebutkan di judul.
Dan invensi ini mengenai pembuatan batako yang terbuat dari bahan plastik yang bertujuan untuk memanfaatkan sampah sekitar. Seperti plastik untuk dibuat batako yang bermanfaat, yang ramah lingkungan. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan ekonomi dan teknologi yang sederhana untuk meningkatkan produktivitas dalam hal penggunaan limbah plastik yang tidak bermanfaat dijadikan produk. Nah, ini uraian ini sebenarnya bukan di sini, di dalam juga ya, di uraian lengkap. Jadi invensi ini harus turunannya apa saja nanti yang diklaim invensinya. Plastik, turunan dari sini. Seperti coba kita lihat yang contoh tadi ada di PowerPoint pertemuan ketiga kalau nggak salah. Sharing itu di pertemuan ketiga. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya besarkan ya. Ini salah satu contoh, apakah sudah sesuai. Invensi ini berhubungan dengan konstruksi kompor briket yang praktis dalam hal pemakaian dan wadah bahan bakar. Lebih lanjut lagi, kompor briket ini mempunyai wadah yang tahan terhadap panas. Nah, kira-kira seperti itu. Ini lebih lanjut lagi ya, kelanjutan dari invensi. Jangan diceritakan ke manfaat yang lain-lain. Jadi dia mempunyai wadah yang tahan terhadap panas. Kalau ini bisa jadi karena memang bidang invensi ini cukup satu paragraf saja. Jadi batik ini batako ya, batako terbuat dari bahan bahan apa saja, proses berapa dicari mulai dan uraian gambar di uraian singkat gambar tidak ada gambar ya. Gambar itu di halaman terpisah. Jadi cukup keterangan saja, Pak. Ya, kemudian dihindari sebaiknya tidak ada foto ya, tapi ya blok diagram, diagram alir ataupun alatnya, gambar teknik dari alat. Dan uraian lengkap mengacu kepada klaim, mengacu kepada gambar ya. Nah, ini dia. Suatu bata plastik aja yang terdiri dari plastik, oli bekas. Nah, ini yang seperti ini. Abu sekam dan seterusnya. Nah, ini harus diuraikan lengkap ya, jangan dan seterusnya. Dan beberapa bahan lain dari jenis apa nggak apa-apa. Yang dicirikan dengan batako yang tadi kita lihat. Yang dicirikan dengan jangan sebutkan. Yang sering kita lihat itu ada apa saja. Apakah bentuknya peta, bentuknya seperti apa, di dalamnya ada mungkin apa namanya hollow brick ya, ada holonya atau tidak kan, yang padat disebutkan di sini. Kemudian batako plastik sesuai dengan klaim 1, apalagi turunannya. Kemudian baru abstrak, sudah lengkap abstraknya ya. Perkantoran zat kimia. Nah, juga dijelaskan di sini invensinya. Invensinya tadi kalau ini invensinya terkait dengan proses, ya prosesnya disampaikan. Kalau terkait dengan formulasi, formulasinya juga disebutkan ulang di sini. Kira-kira seperti itu. Gambar dipindahkan ke halaman baru. Ini
Ini nomor barisnya juga belum ada ya. Sebaiknya sudah langsung ada nomor baris. Judulnya diringkas lagi dan diperjelas lagi. Baik, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada respon, ya silakan. Baik, izin Pak untuk bertanya yang Ya, Bapak tinjau itu kebetulan punya saya ingin bertanya Pak, untuk judul itu lebih baik saya tuh dalam prosesnya saja atau bagaimana Pak? Yang Pak Adam punya data lengkap itu prosesnya atau sudah sampai ke formulasi itu sudah final? Baru prosesnya Pak. Nah, prosesnya saja diklaim sebelum diklaim. Jadi bahkan kita juga bisa mengklaim proses sebelum kita lakukan riset. Ya. Sebelum orang meniru, kita sudah klaim kita akan buat ini. Jadi sudah jelas nanti. Nah, jadi kalau kita bisa membayangkan proses itu sampai selesai, sampai jadi bata plastik, langsung saja didaftarkan invensi itu menjadi temuan dari Pak Adam ya. Nah, jadi prosesnya saja, fokus ke proses. Proses kalau memang satu klaim induk cuman proses, tahapannya jelas, ada berapa tahapan, itu cukup jadi paten sederhana saja dulu. Dia lebih cepat kan. Apalagi kalau memang pertama itu bagus paten sederhana, biayanya juga lebih murah, kemudian prosesnya cepat, bisa mungkin dalam 2 tahun sudah granted. Jadi fokus ke prosesnya saja, semuanya di klaimnya, di invensi rangkaian singkat invensi, baru nanti yang lengkap itu baru kita dukung dengan fakta dan data ataupun hasil riset kalau ada. Nah, kemudian yang tadi itu judulnya Pak Adam ya, diperbaiki, jangan ada kata-kata batik. Langsung aja proses pembuatan plastik. Ya, bata plastik ya dari bahan dari bahan limbah plastik yang ramah lingkungan ya, mungkin ramah lingkungannya bisa dimasukkan ya. Oke Pak Adam ya, bisa dilengkapi ya, kan sudah ada hasil risetnya, hasil kajiannya, tinggal di formatnya diikuti standar penulisan draft paten ya. Dari materi yang sebelumnya juga saya sampaikan ya, apa saja yang harus ditulis, fontnya, template-nya, langsung pakai aja template yang ada di link itu, Google Drive itu sudah ada nomor barisnya. Untuk gambar dipisahkan, gambar dibuat gambar. Kalau proses mungkin diagram alir ya Pak ya, atau blok diagram ya, tahapannya. Oke, itu tahapannya Pak. dalam bentuk diagram alir gitu ya Pak ya? Ya, diagram alir tahapan-tahapannya. Seperti tadi ada saya contohkan ini apa tadi kan di materi. Nah, kira-kira seperti itu. Dari umbi-umbian tadi ya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Adam. Bisa dilanjutkan. Ya Pak, makasih. Itu bisa didaftarkan. Tapi dipastikan dulu dicari paten-paten terkait sebagai pembanding. Memang ini baru gitu. Kita bisa state nanti di bawahnya paten invensi yang baru ini nanti akan bisa ramah lingkungan ya, kira-kira seperti itu. Tapi ada kajian sebelumnya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Mungkin ada tanggapan dari yang telah saya review dari Bapak Ibu yang mungkin sudah hadir. Pak Gozali belum kelihatan ya? Hadir Pak. Mungkin ada tanggapan dari yang Super Limeng tadi, mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, Warziah tadi. Ya. Silakan Bu Warziah. Ya, inilah bedanya kalau daring Pak Mirta. Jadi kita nggak tahu nih audiennya sedang di depan laptop atau tidak ya. Atau mungkin jaringannya kurang stabil Pak. Kebetulan ada di daerah gitu. Ada yang di daerah. Sekarang work from home atau ke kampus juga Pak? Itu sifatnya campuran. Campuran. Cuma kalau lagi libur di rumah ya Pak? Di rumah. Sekarang ini di rumah ya berarti hari ini. Ya. Berarti di rumah itu yang agak kurang bisa dipastikan ya, bisa full standby di depan laptop. Memang
memang kendala daring itu pertama ini memastikan audiennya, kedua jaringan. Ya, itu Pak. Itu tantangannya. Pak. Iya, tantangannya. Kalau memastikan itu sebenarnya hidupkan aja videonya. Ya, Bikin jaringan. Mirda, mohon maaf, bisa Ya, Pak Hasan. bisa mohon saran nih pada Pak Dr. Safi'i, Pak PSD. Ya, Pak Hasan, silakan, Pak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini walaupun saya Hasanuddin Husin, Pak, dari pertanian. Walaupun tadi dari rasionya dari pertanian belum ada yang ngajukan, ya. Termasuk salah satu pertanian. Ya, saya ingin bertanya Pak, masukan atau ya saran dari Bapak atau di mana nantinya. Ya, saya sebenarnya ada produk-produk yang pernah kita buat itu Pak. Dan ada 2 produk itu dari bimbingan mahasiswa, bimbingan saya, dan 1 produk itu hasil tesis saya gitu. Jadi dalam bentuk produk. Nah, persoalannya emang ini belum pernah kita tampilkan ya publikasi juga belum, kita bilang bahwa yang bimbingan mahasiswa tadi sudah itu hasil produknya ini memang tidak ada lagi gitu Pak gitu. Jadi misalnya saya pernah bimbing kecap ikan lele gitu Pak. Iya. Nah, itu ya produknya sampai sekarang memang tidak kita kembangkan lagi karena itu dalam bentuk bimbingan mahasiswa PKM berapa tahun lalu. Akhirnya memang data masih ada, masih ada gitu ya. Cuman ya bentuk gambar nanti kalau diminta itu memang tidak ada lagi bentuk gambar kecap ikan lelenya tadi gitu. Jadi kita selama ini kan ya unggulnya di situ penekannya kepada protein. Yang selama ini kecap mungkin dari kacang kedelai gitu Pak. Nah, kita kembangkan berapa tahun lalu itu dari kecap ikan lele dan alhamdulillah itu memang berhasil bisa dan memang dibiayai Dikti waktu PKM kemahasiswaan. Nah, itu produk pertama yang kita pernah saya buat itu Pak dengan mahasiswa. Nah, sudah itu 2 tahun lalu juga Siboli itu Pak, Siboli ya sirup buah limeng itu Pak. Nah, itu juga bimbingan ke saya ke mahasiswa dan itu untuk prestasinya ya se-Sumatera itu juara 1 kemarin waktu presentasi di Unsia. Gitu. Jadi sirup buah limeng. Nah, ini memang ya prosedurnya semuanya itu ada semua, bagan-bagan alir itu ada semuanya. Nah, persoalan gambar produknya tadi ini juga tidak ada lagi gitu Pak. Ya mungkin ada terputus sama adik masih mungkin bisa kita ambil gimana. Nah, ini dalam bentuk-bentuk ini bisa nggak kita patenkan gitu Pak. Nah, salah satu lagi ada tesis saya itu kan saus asam sunti gitu. Saus asam sunti itu. Nah, ini ya dari 3 produk paling tidak itu kira-kira masukan Bapak gimana dari Pak Safi'i dan ya Pak Mirda lah nanti sebagai perwakilan kami ke Dataser. Demikian Pak Mirda dan Pak Safi'i, terima kasih sebentar. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Safi'i. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya terkait dengan riset-riset produk hasil dari program PKM ya, bimbingan terhadap mahasiswa. Dan tadi ada beberapa produk yang disampaikan, diantaranya saus buah limeng, ada apa tadi kecap ya Pak, kecap juga dari bahan. Iya, kecap. Dari bahan apa tadi Pak? Kalau kecap? Lele, Pak. Ikan lele. Ya, Ikan lele. Ada 2. Ikan lele Pak? Iya. Oke. Ikan lele, jadi, kecap dari ikan lele. Dari ikan lele ya. Jadi semua itu punya potensi untuk dipatenkan, Pak. Kita di UNAN ada namanya Pak Ilhamdi Teknik Elektro, karena dia memang lebih banyak ke teknologi ya kalau kami. Apa namanya ke teknik lah, robotika, alat untuk penyandang disabilitas. Itu alatnya kebanyakan yang dipatenkan. Dari beliau memang pembimbing PKM. Jadi aktifnya di sana penggiat PKM mahasiswa lah di bidang kemahasiswaan. Dan ketika beberapa tahun lalu LPPM meminta paten, bahkan diberikan insentif bagi yang patennya terdaftar, maka itu beliau mudah sekali dari mengambil dari laporannya mahasiswa itu dijadikan dokumen paten. Jadi sangat memungkinkan.
Kalau di pertanian seperti tadi, produk-produk tadi prosesnya bisa dipatenkan, formulasinya juga bisa dipatenkan. Apalagi tadi disebutkan dari asam sunti itu memang khasnya di Aceh, jadi kemungkinan besar belum ada yang mematenkan ya, kecuali ada orang Aceh lain mengambil formulasi Pak Hasan, kemudian diuji, bahkan dia bisa komersilkan tanpa melibatkan Pak Hasan nanti di sana, gitu. Karena Pak Hasan belum mendaftarkan patennya, belum melindungi hasil risetnya gitu. Nah, jadi tidak ada perlindungan hukum, siapapun boleh meniru. Nah, tapi kalau sudah didaftarkan, walaupun produknya tidak ada atau tidak, itu tidak masuk dalam ini pengontrolan paten. Apakah nanti mau dipakai industri, mau dikomersikan atau tidak, itu tidak. Yang penting perlindungan atas temuannya, atas invensi Pak Hasan tadi. Jadi prosesnya sudah bisa berhasil, kan? Nah itu seharusnya dipatenkan. Mana tahu nanti ada investor yang melirik ya. Nah, jadi dia bisa menggunakan temuan tersebut ya untuk dikomersilkan, dihilirkan ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Hasan. Memang punya potensi Pak. Nggak masalah kalaupun produknya sudah tidak ada, kan ramuannya sudah ada. Nanti tinggal dibuat saja lagi. Sudah. Diproses, kan hasil risetnya sudah ada, komposisi yang mana yang paling baik. Nanti di state saja nanti dengan sekian prosesnya berapa hari dan lain sebagainya. Dituangkan, dinarasikan yang penting Pak, menjadi draft paten. Kemudian didaftarkan, kemudian nanti ketika pemeriksaan ya kita menjelaskan prosesnya saja. Dia nggak sampai kunjungan ke alatnya mana produknya, tidak. Jadi uraian kita itu sudah menggambarkan invensi. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, ide yang kita tuangkan dalam bentuk deskripsi paten pun bisa dipatenkan. Karena kadang-kadang kita punya ide baru dapat penelitian, kita khawatir nanti di waktu berjalan sudah ada orang lain yang duluan mematenkan. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi mematenkannya. Jadi pastikan memang tidak ada paten yang sudah ada, sehingga memang kita itu dianggap memang baru. Karena syarat bisa paten, patentabilitas itu salah satunya adalah kebaruan. Kebaruan ada tahap invensinya, kemudian dapat diproduksi, diterapkan di industri, bisa diproduksi. Kira-kira seperti itu Pak Hasan. Ya, makasih Pak Sapi. Jadi sebelum ini Pak, jadi yang tadi kan saya bilang gambar, kalaupun nggak ada itu nggak masalah lagi berarti Pak ya? Nggak masalah ya, nggak mesti ya. Kalau bisa dinarasikan, nggak perlu gambar. Gambar Ya, itu opsional. termasuk hasil dari produk tadi tidak ada uji di lab itu tidak ada apa-apa juga Pak? Kalau produk itu berarti alat ya Pak? Kalau alat tadi Pak seperti produknya ya. Hasil produknya. Hasil produknya kan bukan alat ya, kalau ini kan itu nggak perlu gambar. Tidak ada uji di lab atau apa gitu nggak apa-apa, nggak ada hasil data penelitiannya gitu, karena memang buat produk saja hasilnya jadi buat produk ini gitu. Buat produk, tapi untuk menguji itu layak dikonsumsi, gimana cara menceritakannya nanti Pak? Nah itu dia, kira-kira gimana? Nanti khawatirnya ada ini kan tidak layak konsumsi, itu kenanya di ini enggak juga, ada beberapa paten yang tidak bisa dipatenkan. Kalau nanti seperti ada itu Pak, ada beberapa ya menyinggung agama, kemudian ya narkoba kan, jangan-jangan menjadi tidak aman untuk tubuh. Nah ini juga pastikan dulu, harus diuji. Kalau memang sumber bahan-bahannya itu aman, nggak masalah Pak. Tapi kalau ada berarti bisa dari kita, tadi kan saya bilang nggak ada hasil labnya, tapi dari bahan tadi bisa kita narasikan aman untuk dikonsumsi gitu, nggak apa-apa? Ya, gitu. Bisa. Ya, nggak apa-apa Pak. Karena pengujian itu bisa kita dapat invensinya dulu, nanti diuji setelah itu, karena itu proses untuk bisa dikomersilkan nanti. Jadi ada satu jembatan lagi, kalau sekarang kan baru kita temuan, kita invensikan, kita daftarkan menjadi temuan, kemudian untuk tahap bisa ke komersil ada lagi prosesnya. Kemudian harus punya balai POM dan lain sebagainya. Di sana aja nanti, jadi nggak masalah juga Pak. Ya, cuman secara umum kita pastikan itu aman, bahan-bahannya itu aman. Ya, itu
Ya, terima kasih Pak masukannya, saran-sarannya. Kita coba untuk menyiapkan nanti. Ya Pak. Usahakan Pak secepatnya bisa ada draft paten satu dari pertanian. Tadi masih kosong ya Pak. Dari Pak Hasan ya. Ya, masih kosong Pak. Dicari saja arsip dokumennya, kemudian dituliskan, dituangkan dalam template patennya. Jadi sudah mudah, tidak terlalu sulit Pak. Seminggu kita draft sudah bisa. Nanti kita tunggu saja dari ini hasil pemeriksa substantifnya dari DJKI Pak. Nanti ada personalnya. Karena ketika paten itu granted, itu ada nama pemeriksanya siapa yang pemeriksa itu dia bertanggung jawab atas kelayakan untuk diberikan paten atau tidak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Hasan. Mungkin kita lanjutkan lagi reviewnya ya Pak Mirda ya. Ya, baik Pak. Baik. Kita sampai jam 11.30 ya Pak? Boleh Pak. Iya. Sampai jam 11.30. Kemudian kalau memang nanti silakan kalau untuk submit draftnya bisa lanjut nanti. Tidak dibatasi. Tapi untuk mereview sekarang, apalagi hari ini mungkin ada aktivitas lain, besok kita harus terakhir submit proposal, penelitian ya. Baik, saya lanjutkan ini. Batik ini sudah tadi, sebentar saya hapus dulu. Ya, lanjutkan ini ada invensi terkait dengan mie Aceh alga hijau ya. Tadi sudah rasanya. Pengawet alami mie, kemudian Yusnaida baru teh mawar ya. Jurnal teh mawar. Yusnaida ini masih jurnal ya. Inovasi produk teh berbahan dasar bunga mawar. Nah, produk teh berbahan dasar bunga mawar. Nah, ini bisa jadi judul invensi, judul patennya. Kemudian ini dirubah, draftnya ditukar menjadi draft paten ya. Abstrak ini bisa langsung dikopi menjadi abstrak di dokumen paten, kemudian disesuaikan kata-katanya. Nah, di dokumen paten tidak ada keyword ya, ini nggak perlu. Keyword ini mungkin bisa menjadi klaim ya, menurunkan berat badan. Enggak, ini menjadi bagian dari dokumen bisa juga ya. Kemudian pendahuluan ini juga bisa dimasukkan ke dalam latar belakang ya. Latar belakang tinggal ditambah dengan dokumen penelusuran paten-paten terkait sebagai paten pembanding. Kemudian bahan dan metode ini dideskripsikan nanti di uraian lengkap invensi. Ini sudah ada produknya, tinggal dipatenkan sebenarnya. Paten, kemudian didaftarkan mereknya ya. Paten itu bisa produk ya. Produk itu agak luas berarti ya. Ada komposisi di dalamnya, ada proses boleh juga, atau dipisah ya. Ada formulasi komposisinya satu paten, dan proses pembuatannya satu paten. Atau dijadikan satu saja juga boleh, tapi produk yang terdiri dari komposisi dan proses pembuatannya, nah itu juga bisa menjadi satu kesatuan invensi, menjadi paten biasa. Ini sangat mungkin bahan-bahannya sudah ada. Yusnaida tinggal sebenarnya ini nggak ada masalah nih, tinggal memindahkan saja kan judulnya, kemudian memastikan ini baru. Dari searching paten tadi beberapa paten terkait, mereka sudah juga teh dari bunga mawar ya, berbahan dasar bunga mawar, apakah sudah ada. Nah ini memang agak berat memastikan ini baru ya, jadi Ibu harus punya data yang kuat ya, memastikan, meyakinkan pemeriksa paten kalau ini baru. Dan pastikan nanti ketika pengumuman ya,
diumumkan kepada publik, itu tidak ada komplain. Ya. Oke, kira-kira itu terkait Bu Yusnaida. Ada Bu Yusnaida di sini? Belum ya? Paten Superlimeng ini sudah, paten Silupis sudah, yang baru ini bergeser ya. Mungkin satu lagi, ya, coba lihat yang mie Aceh. Pengawet mie Aceh. Ini sudah tadi ya, metode ekstrak rumput laut. Yang belum, yang satu lagi mungkin. Paten mie Aceh alga hijau. Nah, ini apakah bisa kita patenkan mie Aceh alga hijau? Produk. Jadi produk mie Aceh alga hijau. Mie Aceh ini seperti merek ya, seperti indikasi geografi juga ya. Jadi produk mie alga hijau saja lebih bagus. Produk mie alga hijau. Nah, produknya nanti yang invensinya adalah dari bahan apa saja. Dan kalau memang mau sekalian dengan prosesnya, proses pembuatannya yang diklaim. Nah, jadi itu invensi barunya di sana. Produk mie alga hijau atau proses pembuatan mie alga hijau, komposisi, formulasi bisa juga formulasi mie alga hijau. Kira-kira seperti itu, diperbaiki sedikit ya. Dan yang ini sama diuraikan invensinya, klaimnya apa saja. Nah, proses itu yang diklaim ya, proses pembuatannya. Kalau ada proses untuk alga hijau supaya bisa digunakan untuk membuat mie, menjadi produk mie, itu juga disampaikan, bisa diklaim. Ya. Ini sesuatu yang baru, belum ada yang mematenkan. Ya. Jadi baru itu sebenarnya dari searching dokumen, bisa saja. Ya. Searching dokumen yang belum dipatenkan, maka kita punya peluang potensi untuk kita patenkan. Ya. Dan pastikan kita tidak meniru. Kalau meniru nanti ketika pengumuman publikasi awal ya, publikasi A itu bisa dapat bantahan ya, itu sudah tidak baru. Mie Aceh alga hijau, karena ada Indomie yang seperti Indomie ya, mie hijau itu sudah ada di pasaran yang katanya tanpa pengawet ya, kemudian lebih aman dikonsumsi. Harganya memang lebih mahal. Itu di cross check betul dengan produk itu, tapi rasanya kalau kita buat sendiri pasti komposisinya berbeda. Komposisinya berbeda, proses pembuatannya juga berbeda. Itu tetap masih punya peluang besar bisa dipatenkan. Baik, kira-kira itu. Dan waktu kita tinggal 4 menit, saya kembalikan ke Pak Mirda, barangkali ada yang mau disampaikan, arahan-arahan, ataupun bisa kita masuk ke sesi penutupan. Silakan Pak Mirda. Oke, baik, terima kasih Pak Syafri. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan menyangkut dengan hasil review drafting paten yang telah disubmit? Pak, mau tanya Pak. Oke ya, silakan Bu Warjia. Ya, silakan Bu Warjia. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya mau tanya, Superlimeng ini kan sudah pernah dibuat produknya, terus juga udah pernah diuji coba. Kalau misalnya langsung kita patenkan produknya bisa nggak Pak? Atau terlebih dahulu metodenya dulu, metode proses buatnya? Baik, langsung saya jawab ya Pak Mirda. Teknologinya ya, prosesnya yang dipatenkan. Jadi supaya prosesnya tidak ditiru orang.
Kemudian bisa juga patennya serentak kalau produknya sudah jadi, mereknya juga dipatenkan. Kemudian kalau ada nanti indikasi geografis, hanya ada untuk kawasan Aceh, bisa juga didaftarkan juga di serentak. Saya ada satu slide lagi yang belum saya sampaikan ya. Entah di mana, di 3 mungkin. Yang ini. Nah, jadi paten itu dapat dilakukan sekarang, dapat dilakukan online, manual dengan ataupun datang langsung. Daftar paten terlebih dahulu karena tidak susah, bisa merek, dikasih geografis ya. Hak cipta dan seterusnya, baru publikasi ilmiah. Kemudian pendaftaran KI bisa paralel, hak cipta, paten, merek, desain industri kalau ada, ya serentak semuanya dilindungi. Seperti handphone ya, itu cukup banyak patennya. Ada cukup banyak KI-nya di sana. Di semuanya sudah dipatenkan. Jadi apalagi produk yang sudah ada di pasar, sudah bisa dipasarkan, nah, dilindungi semuanya, Bu. Itu lebih aman ya. Jadi konsumen juga aman. Yang memakai produk Ibu memang dipastikan itu asalnya memang dari formulasi yang sama. Kemudian juga kalau ada nanti investor yang tertarik, Ibu akan dilibatkan untuk produksi massal, ya akan ada perjanjian royaltinya nanti di sana. Kira-kira seperti itu Bu Warzia. Jadi silakan di mana yang punya peluang, kalau proses, metode, formulasi itu bisa jadi paten nanti. Ya, baik Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, sepertinya nggak ada lagi nih Pak Sofi. Nggak ada lagi pertanyaan. Ya, boleh Pak. Disilakan mungkin draft patennya dilanjutkan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita juga sediakan waktu sedikit untuk mereview. Yang penting draft patennya itu bisa selesai. Itu kira-kira Pak Mirda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofi. Jadi usai sudah pertemuan kita di ujung perjumpaan. Di sini saya lihat sudah masuk sebanyak 12 potensi karya yang layak paten. Sebenarnya kalau kita lihat, kita punya banyak potensi lagi ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang belum kesempatan berhadir, untuk segera mensubmit draft patennya ya, untuk segera bisa kita koreksi dan penyempurnaan sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ke rekan-rekan di fakultas, di prodi masing-masing, temannya, dan juga kepada mungkin ada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya juga ada produk yang layak kita patenkan, juga akan sangat layak untuk kita lakukan proses drafting paten. Karena kita tahu bahwa kinerja perguruan tinggi salah satunya adalah paten, baik yang granted maupun yang terdaftar, seperti Pak Sofi katakan tadi. Dan juga itu ada item penilaian berupa hasil karya dosen bersama mahasiswa. Dan ini sangat potensi untuk kita maksimalkan. Tentu kita punya bimbingan, punya riset bersama mahasiswa dan sebagainya. Dan di sini tadi ada beberapa hasil karya mahasiswa seperti Warzia tadi. Itu Warzia merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sudah sidang beberapa waktu lalu. Dan juga ada Ardimin, ada Adam, itu merupakan karya-karya mahasiswa yang berkolaborasi bersama dosen di Fakultas Ekonomi. Jadi ke depannya kita harapkan semakin banyak drafting paten yang mensubmit pada link yang telah kita bagikan, sehingga harapannya pada akhir tahun ini dapat kita lakukan proses pendaftaran ke DJKI. Mungkin sekian saja untuk pertemuan pada hari ini. Kita masih punya dua kali lagi pertemuan pada bulan November, yaitu pada tanggal 2 dan tanggal 17. Dan kita harapkan nanti draft paten yang masuk akan semakin banyak, ya, akan semakin banyak untuk kita koreksi, dan penyempurnaan itu adalah hal yang sangat penting ya. Oke, sekian saja pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurang
kami mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Syafri yang telah memaparkan materi pada hari ini tentang drafting paten. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi amal jariah bagi Bapak dan juga menjadi ilmu baru bagi kami dalam melakukan riset dan juga proses hilirisasi hasil penelitian tentunya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala perhatiannya, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.